Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal mempresentasikan tentang teorema lingkaran. Nah, yang kita pilih ini teorema yang ketiga, yang bakal dijelasin langsung sama Keisha. Sebelum ini kita bakal perkenalan dulu. Ya. Ready, Pak? Perkenalkan, nama saya Didi Valestosiandi dari absen 27. Aku Pak Yasminiti dari absen 18. Aku Zahra Zaskia absen 35. Aku Keisha dari Nur Aziza dari absen 20. Langsung aja. Langsung cekidot. Nah, jadi untuk teorema lingkaran yang ketiga ini adalah jika sebuah lingkaran dibentuk oleh setengah busur dari lingkaran akan selalu membentuk 90 derajat. Kenapa bisa begitu? Karena setengah dari lingkaran itu merupakan 180 derajat. Maka jika kita tarik dari titik A dan titik B ke keliling lingkaran, maka akan selalu membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita tarik dari bawah lagi, kita buktiin lagi ke sini, maka sudutnya pun akan sama 90 derajat. Kayak gitu. Next, kita bakal bahas contoh soal dari busur setengah lingkaran. Pertama-tama kita bikin dulu ya. Jadi di sini ada contoh soal. Di sini kita namain segitiga PQR. PRQ. PRQ. Nah, di soal ini diketahui kalau sudut PQR itu 60 derajat. Nah, sekarang yang ditanyanya itu sudut RPQ. Lanjut aja kita langsung ke pembahasan. Jadi, kalau misalnya ada sudut yang berhadapan dengan titik pusat, itu otomatis akan bernilai 90 derajat. Nah, total semua segitiga ini yang udah dikasih tahu sama Keisha, itu totalnya 180 derajat. Jadi bisa kita tulis 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat ditambah yang sudut yang membentukkan sudutnya itu sudut RPQ. Sudut RPQ ini 90 ditambah 60 hasilnya 150 dengan 180. Itu 150 sama dengan 180. Nah, di sini kita tahu sudut RPQ itu sama dengan 180 dikurangi 150, hasilnya 30 derajat. 30 derajat. Lanjut ke contoh soal. Mungkin aku mau sedikit nambahin kenapa di sini 90 derajat tambah 60 derajat itu 180, bukan ya, bukan kayak gitu. Ini tuh masih belum diketahui RPQ-nya. Jadi total dari ini pindah luas ke sini menjadi minus. Gitu teman-teman. Next. Boleh tolong
diliatin dulu soalnya. Nah, jadi soal yang kita dapat itu yang poin ketiga. Baca. Aku bacain ya, ini kecil banget. Karena udah nanti dulu ya. Jadi soalnya itu yaitu suatu kriteria yang ditunjukkan seperti gambar di samping memiliki diameter 50 cm. Jika busur baja yang menghubungkan satu mobil penumpang lainnya berbentuk lingkaran. Tentukan panjang setiap busur baja yang menghubungkan setiap mobil penumpang. Oke, di sini aku mau gambar dulu. Ininya ya. Oke, jadi di sini seperti yang digambar, itu ada 12 kincir angin. Nah, buat mengetahui apa panjang busur pertanyaannya, kita bisa masukin rumus seperti ini. Rumusnya yaitu A per 360 derajat dikali 2R kuadrat. Ini rumusnya untuk menghitung panjang busur. Kan? Tidak ya. Nah, untuk mengetahui A-nya, kan di soal cuma diketahui diameternya yaitu 50 cm kan. Sedangkan A-nya belum diketahui. Maka dari itu, A itu sebagai sudut pusat. Jadi kita akan menghitung sudut pusat yang ini. Nah, jadi per ini itu A di sudutnya, sudut pusatnya. Jadi akan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bisa tulis ini 12A sama dengan 360 derajat. A sama dengan yang 12-nya pindah luas ya. Jadi 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Nah, setelah ini kita tinggal substitusi ke rumus. Oke. Kita masukin A-nya 30 per 360 derajat. Kali 2 ya. Oh ya, kita salah ngomong. Kelihatan nggak sih? Nah, setelah mengetahui A-nya berapa, kita akan setelah mengetahui A-nya berapa, kita akan menghitung jari-jarinya. Rumus jari-jari yaitu R sama dengan setengah jari diameter. Nah, jadi R sama dengan setengah dari 50. Ini coret-coret 25. Maka dari itu R-nya adalah 25. Setelah A dan jari-jari diketahui, maka langsung kita masukkan ke rumusnya. Ini ya. Rumusnya tadi A per 360. Berarti kita masukin 30 derajat per 360 derajat dikali 2. V-nya kita pakai yang 3,14 karena jari-jarinya 25. Yaitu 25 itu bukan kelipatan dari 7. Jadi kita masukin dan dikali sama jari-jari 25. Nah, Sorry, Ralat bukan 3,14 tapi 3,14 ya. Lanjut, ini bisa dikalikan dulu, jadinya hasilnya 60. Nah, 60 bisa langsung dibagi sama 360, jadi 6 di sini. Setelah ini kita akan menghitung 3,14 dikali 25. Nah, hasilnya 78,4. Oke, lanjut, kita langsung bisa bagi 78,5 per 6 sama dengan 180
8,5 dibagi 6, jadi hasilnya 13,08. Nah, selesai. Ini CM ya. Jadi kesimpulannya kita bisa mengetahui bahwa diameter lingkaran itu selalu berhadapan dengan sisi miringnya segitiga sisi kuku. Terus kita juga bisa mengetahui sudutnya tanpa harus menghitung kalau misalkan sudah itu menghadap ke diameter sekian. Nah, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau papan tulisnya jelek, nggak kelihatan apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.